Halo anak-anak, kembali bertemu bersama Miss Maria. Kali ini kita akan masuk ke materi tema 1, subtema 3, pembelajaran 4 dan 5. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu menuliskan ide pokok dari teks menggunakan diagram pohon, pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya, macam-macam gangguan kelainan dan penyakit pada tulang, cara mencegah kelainan tulang. Sebelumnya, Miss akan mengajak kalian untuk menyanyi bersama nenek moyangku. Nenek moyangku orang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa. Angin bertiup, layar berkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Nenek moyangku orang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa. Angin bertiup, layar berkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai, ke laut kita beramai-ramai. Oke. Anak-anak bisa mencoba menyanyikan lagu nenek moyangku di rumah ya. Selanjutnya, bacalah bacaan di buku yang berjudul Kapal Pinisi Kapal Penjelajah Dunia. Nah, yang perlu anak-anak lakukan langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bacalah bacaan atau teks dengan seksama. Yang kedua, carilah ide pokok pada tiap paragrafnya. Di situ ada beberapa paragraf. Kemudian, buatlah diagram seperti pada buku halaman 60. Dan kerjakan ayo berlatihnya. Jadi anak-anak mencari ide pokok pada tiap paragrafnya. Kalau sudah menemukan ide pokok tiap paragraf, kalian tulis di sana di kolom yang ada. Selanjutnya, kita ke keberagaman budaya lokal di Indonesia. Keberagaman budaya lokal di Indonesia itu yang pasti adalah keragaman suku bangsa, keragaman bahasa, keragaman religi, keragaman seni dan budaya. Yang pertama, keragaman suku bangsa. Kalau bicara nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Yunan atau Cina Selatan. Dan di Indonesia suku bangsanya diklasifikasikan atau digolongkan menjadi 19 suku bangsa induk. Pembagiannya menurut wilayah hukum adat Indonesia, yaitu menjadi 19 wilayah hukum. 19 wilayah hukum adat memiliki perbedaan lingkungan hukum yang berbeda. Nah, 19 wilayahnya adalah Aceh, Tanah Alas, Tanah Batak, Sumatera Selatan, wilayah Melayu, Bangka Belitung, Kalimantan, Minahasa, Gorontalo, wilayah Toraja, Sulawesi Selatan, Kepulauan Ternate, Maluku, Ambon, Irian, Kepulauan Timur, Bali dan Lombok, Jateng, Jatim, dan Madura, wilayah kerajaan di Jawa dan Jawa Barat. Jadi itulah 19 wilayah hukum adat yang ada di Indonesia. Selanjutnya keberagaman bahasa.
Indonesia masuk ke rumpun bahasa Austronesia karena letak Indonesia sendiri itu di antara benua Australia dan benua Asia. Jadi rumpun bahasanya disebut bahasa Austronesia. Selanjutnya, keragaman religi. Di Indonesia diakui 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selanjutnya ke keberagaman seni dan budaya. Wujud budaya salah satunya adalah kesenian. Macam-macam seni yaitu seni sastra, seni tari, seni musik, seni drama atau pertunjukan, dan seni rupa. Nah, di Indonesia ini kaya akan seni dan budayanya. Jadi setiap daerah mempunyai seni tari sendiri, seni musik, seni drama, seni rupa, dan seni sastranya. Selain keberagaman tersebut, ada dampak yang diakibatkan dari adanya kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia. Ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Nah, beberapa dampak yang umum yang terlihat saat ini yaitu masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing daripada musik daerahnya sendiri. Nah, kalau sekarang anak-anak sudah tahu K-pop, terus anak-anak lebih suka dengan lagu hip hop atau jazz yang dari barat, seperti itu. Kemudian tontonan atau adegan film yang kurang pantas membawa efek negatif karena dianggap sebagai gaya hidup. Jadi anak-anak mudanya mengikuti gaya berpakaiannya, kemudian gaya hidupnya seperti apa. Seharusnya itu bisa disaring ya, karena tidak semua budaya yang asing yang masuk itu negatif, tidak. Tapi harus disaring, diambil yang positifnya, yang negatifnya jangan diikutin. Kemudian timbulnya beraneka ragam kebudayaan dan adat akibat pengaruh luar. Jadi kebudayaan daerah itu akan terpengaruh oleh adanya budaya yang masuk, seperti itu. Nah, kita ke muatan IPA, yaitu macam-macam gangguan kelainan dan penyakit pada tulang. Yang pertama yaitu hipertrofi. Hipertrofi adalah kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Hipertrofi itu kelainan otot. Yang kedua, atrofi, yaitu kelainan otot yang menurun disebabkan adanya penyakit polimielitis yang dapat merusak sel saraf pada otot. Yang ketiga, stiff atau kaku leher adalah kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Nah, yang keempat adalah tetanus. Tetanus ini adalah kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang dan yang terburuk bisa menimbulkan atau menyebabkan kematian. Jadi contohnya seperti ini anak-anak. Tidak sengaja kakinya itu menginjak paku yang sudah berkarat. Nah, itu harus dilakukan pembersihan atau perawatan yang rutin ke dokter supaya tidak mengakibatkan tetanus pada luka tersebut. Nah, bagaimana cara mencegah kelainan tulang? Yang pertama, menambah asupan kalsium dan vitamin D. Jadi, mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin D. Yang kedua, rutin berolahraga. Olahraga yang kecil saja, berlari atau berjalan di tempat, yang penting rutin dilakukan. Yang ketiga, menjaga berat badan
supaya tetap ideal. Yang keempat, menjalani pemeriksaan kepadatan tulang. Jadi kalau sudah merasakan badannya sakit atau tulangnya yang sakit, bisa langsung ke dokter untuk melakukan perawatan atau pemeriksaan. Nah, baiklah anak-anak, itulah materi yang dapat disampaikan pada pembelajaran kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat kalian pahami, dan ingat, tetap semangat belajar ya anak-anak, jaga kesehatan dan sampai jumpa.